Ada perdebatan yang panjang sekali durasinya, 2 jam 43 menit. Di situ temanya panas sekali, walaupun ini tema klasik. Tuduhan kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagai pendusta. Saya akan sampaikan inti pokok dari perdebatan ini dan scoringnya. Mungkin yang paling ditunggu adalah scoringnya. Bisa jadi semua berpikir scoringnya adalah 10-0 atau apa. Tapi bagi saya scoringnya adalah kita anggap 3-1. Artinya saya masih memandang Ustadz Ubaidillah ini mencetak gol juga, begitu. Walaupun ini adalah pandangan subjektif saya, tapi sebisa mungkin akan saya uraikan. Dan kalian yang mendengarkan ini boleh berbeda. Silahkan. Poin yang pertama, sekaligus skornya ya. Pertanyaan paling tajam dari Ustadz Sya'roni. Kalau tidak salah ya, mungkin saya keliru namanya. Yang pici putih ini adalah, adakah ulama Sunni yang menarasikan atau menyampaikan tuduhan atau joroh atau penilaian negatif berupa bahwa Abu Hurairah itu adalah seorang pendusta. Nah, ketika Ustadz Ubaidillah yang pici hitam ini menjawab, maka narasinya adalah, saya ambil di bagian scoringnya ya, dia bawakan satu ibarah berisi komentar negatif ulama hadis mutaqaddimin yang Sunni jelas ya kepada Abu Hurairah, yaitu dari Yazid. Kalau Yazid bin Harun, sami itu Sya'bah atau Syu'bah ya, yaqulu, saya mendengar Sya'bah itu berkata, karena Abu Hurairah yudallisu, Abu Hurairah itu adalah melakukan tadlis. Tadlis itu bukan kebohongan. Tidak ada ulama hadis yang mengatakan tadlis itu dusta. Karena tadlis itu sebetulnya menyembunyikan sesuatu atau menyamarkan. Orang menyamarkan itu bukan bohong. Saya kasih gambaran sederhana begini. Misalnya kita mendengarkan tidak langsung dari Maman, tapi lewat Mukidi. Tapi kita sezaman dengan Maman itu. Lalu seolah-olah narasi saya itu, saya mendengarkan dari Maman. An Maman misalnya. Tapi saya tidak bilang saya mendengarkan dari Maman, tidak. Cuma dari narasi saya seolah-olah ke situ, seolah-olah langsung ke Maman. Padahal saya lewat jalur Mukidi. Itu bukan bohong, Pak. Kecuali kalau mengaku persis saya mendengar langsung dari Maman, padahal enggak. Itu bohong namanya. Biasanya yang bohong begitu kalau misalnya zamannya jauh. Mamannya sudah meninggal, kita belum lahir, terus kita bilang saya mendengar langsung dari Maman. Itu baru bohong namanya. Kalau mudallis itu bukan bohong. Maka ucapan seorang mudallis itu bisa diterima selama dia mempertegas kamu mendengar langsung atau tidak. Kalau tidak, dari jalur siapa? Nah, orang biasanya mentadlis itu karena jalurnya ini bermasalah. Misalnya tidak sikoh, sehingga kualitas hadisnya itu menjadi turun kalau disebut jalur ini. Sehingga tidak disebut, dilompati. Tetapi tidak menegaskan kalau mendengar langsung dari jalur yang setelahnya itu. Tapi dia menggunakan bahasa yang kayaknya mendengar langsung atau kayaknya tidak. Itu saja, masih bisa disangka seperti mendengar, sepertinya tidak. Itu namanya tadlis. Lalu perhatikan pembelaan ulama Sunninya, yaitu Az-Zahabi. Qultu, aku berkata, tadlisus sahabati kafirun. Sahabat itu banyak melakukan tadlis. Artinya apa? Ya, banyak sahabat itu yang memang tidak ketahuan persis dia mendengar langsung dari Nabi atau tidak. Tetapi sahabat. Tapi kita tetap menganggap itu dari Nabi. Kenapa? Karena seandainya pun ada jalur yang tidak dia sebut, jalurnya sahabat juga. Nah, maka perhatikan di sini, wala aiba fihi, dan tidak ada aib di situ. Bukan persoalan itu. Bayangkan sekarang, misalnya Ustadz Ubaidillah menganggap ini adalah komentar ulama Sunni yang mengatakan Abu Hurairah pendusta. Jauh sekali. Di sini yudallisu, dan itu dikomentari oleh ulama Sunni. Itu bukan aib, bukan jaroh bahkan ya, bukan kekurangan itu. Fa inna tadlisahum, karena sesungguhnya tadlisnya para sahabat itu
an sahibin akbar, dari sahabat yang lebih senior. Jadi sama-sama dari sahabat jalurnya. Minhum, dari dia ya. Jadi yang mudallisnya itu tidak menyebut satu jalur, mesti jalurnya itu lebih senior, biasanya begitu ya. Was sahabatu kulluhum udulun wa haliyah ya. Dalam keadaan semua sahabat itu adalah jujur, jalurnya bersih, tidak ada yang pendusta. Artinya apa? Ya disebut atau tidak, ya bisa dipastikan itu ya jelas dari Rasulullah karena sumbernya terpercaya. Gitu ya. Jadi tidak bisa ini dijawabkan bahwa Abu Hurairah pendusta membawakan ibarah ini. Nah, itu saya bilang poinnya 1-0, dan tidak ada ulama yang mengatakan Abu Hurairah pendusta berbasis dengan ucapan Sya'bah itu yang didengar langsung oleh Yazid bin Harun. Ini ulama-ulama hadis mutaqaddimin, Pak ya. Makanya kita bilang di sini skornya adalah 1-0. Tidak bisa menjawab. Tapi ketika memberikan jawaban justru terbantah. Terbantah dengan sangat mudah. Bagaimana bisa Adz-Dzahabi dianggap menguatkan dari argumentasinya Abu Hurairah pembohong, sementara Adz-Dzahabi justru membuat pembelaan, dan di situ banyak. Dan masalah tadlis dan irsal, nah itu akan berkaitan dengan scoring berikutnya. Itu panjang kajiannya ya. Perhatikan. Kemudian Ustadz Ubaidillah ini juga membawakan satu ibarah yang tajam sekali yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Ini tentu dalam rangka menguatkan argumentasinya kalau Abu Hurairah itu pendusta berbasis literasi atau berbasis sumber dari ulama, bahkan dari sahabat di sini ya. Nah, ini saya ambilkan yang versinya sedikit berbeda. Qolah di sini maksudnya adalah Abu Ja'far al-Iskafi. Perhatikan, ingat-ingat nama itu. Qolah Abu Ja'far al-Iskafi. Waqad ruwiya an aliyin, dan sungguh telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali alaihi salam annahu qala, bahwa Sayyidina Ali itu berkata, akdzabun nasi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alih Abu Hurairah ad-Dausi, yang paling banyak berdusta atau yang paling pendusta ya dari sekian manusia kepada Rasulullah atau atas nama Rasulullah itu. Jadi kadzaba ala itu berdusta atas nama ya, bukan mendustakan. Siapa itu? Abu Hurairah ad-Dausi. Tetapi di sini ya, kalau versi dalam perdebatannya itu kan kita bisa konversi ini dengan, kalau kita yang menukil berarti ruwiyah an Iskafi, diriwayatkan dari al-Iskafi. Apa ucapan al-Iskafi itu? Qolah Aliyun, berkata Imam Ali. Kemudian Ustadz Ubaidillah ini mencoba untuk mengukuhkan hal ini dengan menjelaskan Al-Iskafi ini memang Mu'tazilah, ahli bid'ah lah. Menurut ahlu sunnah kan Mu'tazilah itu ahli bid'ah, bahkan tasyayyu, Syiah ya, jelas bukan Sunni. Tetapi perhatikan di sini, tetapi kata Ustadz Ubaidillah ini, perawi yang ahli bid'ah tidak otomatis ditolak hadisnya atau ditolak riwayatnya. Bahkan dalam Sahihaini ada periwayat-periwayat itu yang ahli bid'ah, ada yang Syiah bahkan di situ, ada yang akidahnya juga tidak ahlu sunnah, tetapi riwayatnya diterima. Tujuannya apa mengatakan begitu? Untuk memaksa kalau riwayat akdzabul haya ini, atau akdzabul kalau di versinya Ustaz Ubaidillah akdzabul haya ya, sini akdzabun nasi kan, bahwasanya Abu Hurairah itu dicap pendusta oleh Sayyidina Ali ini, walaupun lewat al-Iskafi itu diterima, tidak boleh diserang karena al-Iskafinya misalnya Mu'tazilah atau misalnya Syiah. Karena ada ulama yang memang langsung menyerang ini karena periwayatnya atau jalurnya itu al-Iskafi. Sehingga oleh Ustadz Ubaidillah itu, itu adalah kritik ulama itu keliru. Karena Ustadz Ubaidillah ini nggak asal mudah percaya ulama. Dia bilang saya ini bukan tipikal kola-kola, saya meneliti. Wah, jadi ingat sebelah ya kalau bicara neliti. Jadi nggak gampang nerima ucapan ulama gitu. Pokoknya saya teliti dulu. Maka kata beliau keliru kalau menolak riwayat al-Iskafi ini karena bawa-bawa tentang al-Iskafi ini Syiah atau Mu'tazilah. Keliru. Kenapa? Karena faktanya, jadi dia bawa komparasi di hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim itu kalau dicari di situ ada jalur perawinya yang semuanya itu yang tidak yang mereka itu ya ada yang ahli bid'ah juga, ada yang macam-macam lah gitu, dan diterima riwayatnya. Gitu ya. Tetapi yang ditanyakan oleh Ustadz yang Mesir ini adalah bukan masalah al-Iskafinya, tapi jalur dari al-Iskafi ke Sayyidina Ali. Ada nggak sanadnya?
Sayyidina Ali berkata kepada siapa, lalu kepada siapa, lalu kepada siapa, sampai kepada Al-Iskafi. Dan itu tidak bisa dijawab oleh Ustadz Ubaidillah. Dan memang tidak pernah ditemukan sanadnya. Karena Al-Iskafi sendiri mengatakan ruwiyah. Ruwiyah itu sigot lemah. Diceritakan. Ada yang cerita. Katanya Sayyidina Ali itu berkata. Dari mana cerita itu? Ya ruwiyah diceritakan. Kalau dalam fikih kan kila itu sigot tamrid ya, menyatakan pendapat yang lemah, doif. Hadis itu kalau pakai ruwiyah itu, kecuali kalau ruwiyah anin Nabi ya, itu ciri-ciri hadis itu lemah. Ini Pak, jangankan kita mau pastikan jalurnya itu siko atau tidak, jalurnya aja tidak ditemukan siapa. Al-Iskafi ini dari mana? Jadi kita tidak bicara Al-Iskafinya. Oke, misalnya Al-Iskafi nggak ada masalah, dia Syiah atau dia Mu'tazilah. Kita bisa terima riwayatnya, tapi pertanyaannya adalah dari mana Al-Iskafi itu? Nggak bisa dijawab, Pak. Karena kalau Al-Iskafi itu punya jalur, dia tidak akan sebut ruwiyaan. Itu logika hadis. Mesti dia sebut. Kola haddasani siapa gitu. Kola haddasana, kola sami itu aliyan. Begitu, Pak. Ini enggak ruwiyaan. Gimana Anda membawa tuduhan seorang sahabat pendusta berbasis dasar begini? Makanya saya lihat Ustadz Mesir ini nggak seperti berdebat ya, karena memang nggak selevel kayaknya ini, seperti ngajarin gitu, seperti ngerosting. Ini gimana ini? Ya, itu poin kedua ya. Lagi-lagi 1-0 berarti sudah 2-0 ya. Ya mungkin kamu tidak sepakat dengan ini ya, silahkan. Tetapi ini real ya, real. Gimana ceritanya Anda tuduh orang berdusta mengutip ucapan Sayyidina Ali dengan berprinsip saya akan mencari sendiri, saya tidak percaya kola-kola. Kalau ada yang menolak Al-Iskafi karena Al-Iskafi Syiah, saya cari pembuktian Al-Iskafi riwayat Syiah juga ada yang diterima kok dalam hadisnya, dalam hadis Sahih Bukhari. Kenapa Al-Iskafi ditolak? Bukan masalah Al-Iskafinya Syiah, Pak. Jalur Al-Iskafi ke atas mana? Nggak usah pakai logika, nggak usah pakai apa. Standar orang meneliti kesahihan sebuah ucapan, itu jalurnya dulu dipastikan ada, kemudian diverifikasi siapa orang-orang ini. Lah ini gimana Pak mau dipastikan orangnya nggak ada? Bahkan Ustadz Ubaidillah juga mengakui ya saya nggak tahu kalau sanadnya. Wah, memang nggak ketemu, sanadnya nggak ketemu. Dari semua kitab yang menjelaskan Abu Hurairah pendusta menukil dari ucapan Imam Ali ini, satu pun tidak ada yang mampu menyajikan sanadnya. Semuanya mentok bersumber dari Al-Iskafi. Di mana Al-Iskafi sendiri mengatakan di versi ini ruwiyaan. Jadi memang tidak ada sanadnya di situ. Lalu apakah mungkin Al-Iskafi mendengarkan langsung dari Sayyidina Ali? Ya tidak mungkin Pak. Sayyidina Ali wafat tahun 40 Hijriah. Al-Iskafi wafat tahun 240 Hijriah. Misalnya umur 100 pun, ya berarti lahir tahun 140. 100 tahun setelah Sayyidina Ali wafat. Kalau dipaksa Al-Iskafi mendengar langsung dari Sayyidina Ali, yang pertama tidak mungkin dia bilang ruwiyah, pasti dia mengatakan sami itu. Yang kedua, berarti dia umurnya 200 tahun lebih. Kalau dia umur 200 tahun aja, lahir di hari wafatnya Sayyidina Ali. Kalau misalnya dia dengar dari Sayyidina Ali usia 20, berarti lahir umurnya dia itu 220. Jadi umur 20 tahun ketika Imam Ali mati, wafat itu berarti tahun 40. Dan sekarang dan wafatnya tahun 240. Oh, berarti butuh umur berapa tahun untuk bisa mendengarkan ucapan Sayyidina Ali? Ya butuh umur 200 lebih, 220, 230 dan sebagainya. Begitu ya. Jadi butuh sanad dan ternyata tidak ada. Nah, 2-0. Kemudian ini masuk kepada yang ketiga ya kalau tidak salah ya. Ini sekali lagi saya disclaimer, saya menyarikan yang saya tangkap saja. Kamu kalau mau lengkapnya silakan disimak sendiri. Ketika mencoba membela ketidakadaan jalur sanad dari Al-Iskafi kepada Sayyidina Ali, Ustadz Ubaidillah ini bawa-bawa teori bahwa kalau soal sejarah itu tasahul, ulama itu tasahul. Tasahul itu tidak ketat. Artinya yang penting ada ruwiyah walaupun tidak tahu dari siapa, toh cuma masalah sejarah. Jadi masih mencoba membela, mencoba mengangkat supremasi dari ucapan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali itu, bahwa Abu Hurairah Ad-Dausi itu adalah pendusta lah. Karena memang ini satu-satunya narasi yang presisi menggunakan kata al-kadzib.
dan dinisbatkan kepada Sayyidina Ali. Kan nggak tanggung-tanggung itu. Kalau yang tadi kan Sya'bah, Yazid bin Harun kan dan la sayujalisu masih kurang kuat, itu pun lemah juga. Nah, yang ini yang paling kuat yaitu dusta. Tetapi pertanyaannya kan sanadnya nggak ada. Lalu dicoba dibawakan teori tentang dalam sejarah itu tidak apa-apa, tidak ada sanadnya. Kira-kira begitu. Wah, kalau begini kacau, Pak. Hadis Nabi semuanya sejarah, Pak. Itu kan masa lalu. Ketika Nabi sholat begini ya sejarah semua. Ketika Nabi berpuasa begini ya sejarah semua. Ini memahami maksud dari kalau sejarah itu tidak butuh tidak butuh ketat. Itu biasanya kalau manakib, Pak. Itu ada misalnya Al-Luqnawi kalau tidak salah merilis ketika ulama menyebut tarojum atau manakib, ya ini berkaitan dengan nasab juga, itu memang tidak ketat. Pokoknya kalau yang mengucapkan Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya atau Al-Haythami atau Asyuti, di mana mereka ini orang-orang terpercaya, ya. Sekali lagi terpercaya, Pak, beda dengan Al-Iskafi kan. Ya, kita tidak boleh berdebat masalah itu ya. Maka tidak perlu ditanya sanadnya karena itu isinya manakib, sejarah tentang orang ini bagaimana dulunya. Tapi ini tuduhan serius, Pak. Menuduh orang berbohong. Kok tuduhnya mau ditarik kepada ranah sejarah? Wah, kacau ini. Jangankan kepada sahabat, Pak. Kamu nuduh saudara kamu bohong aja, kamu butuh 2 alat bukti. Ini standar berpikir normal saja. Ya, nggak perlu terlalu ilmiah kalau ini. Gimana ceritanya kamu? Sesuatu yang lemah, kamu paksakan kuat. Lalu dibawa, di cover ini kan cuma sejarah. Wah, itu mah. Kalau boleh di scoring bukan 1-0 itu, 1- ya. Terlalu mengada-ngada, terlalu memaksakan gitu ya. Dan dia tidak ngotot lagi masalah ini. Karena memang nggak usah debat terlalu pinter lah ya. Kamu nuduh orang berbasis kepada satu ibarah, ketika diserang ibarahnya itu lemah, tidak ada sumbernya, lalu dikemas. Ini kan sejarah. Ya kalau begitu Nabi dulu sholat sejarah semua, Pak. Sejarah itu kan peristiwa terjadi di masa lampau. Nabi menerima wahyu ya sejarah. Jadi nggak perlu jalur sanad, nggak ketat karena sejarah semua. Mau bagaimana, Pak? Rusak beragama kalau begitu. Sejarah itu yang tidak berimplikasi dengan hukum. Misalnya Maman lahirnya kapan, terus Maman pergi ke pasar membeli ikan atau apa, manakibnya dia dulu begini, begitu, begini, begitu. Itu baru tidak apa-apa walaupun lemah. Toh manakib tidak berkaitan dengan hukum. Kalau ini, Pak, berkaitan dengan kamu mau menghukumi orang itu pendusta, apalagi sahabat yang mau dihukumi pendusta. Gimana ya? Gimana ngerasa, wah nggak apa-apa walaupun lemah dasarnya, toh ini cuma sejarah. Lihat dulu, Pak, sejarahnya apaan kan begitu. Ya nanti Nabi sholatnya 2 rakaat subuh itu kan sejarah juga. Loh, terus apa kalau bukan sejarah? Jadi itu, tapi Ustadz ini saya dengarnya dia bukan tukang roasting ya, bukan debater, jadi dia menatar, memilih bahasa-bahasa yang tajam tapi terdidik, nggak kayak bahasa saya. Kalau bahasa saya kan kasar ya, biasa Pak, YouTuber Pak, bukan bandingannya mereka ya. Saya salut lah kepada keduanya ini. Nah, kemudian masuk kepada yang terakhir, poin ketiga, di mana mungkin ini kalian banyak tidak terima ya, tapi bukan karena saya sesama orang Madura, tetapi saya melihat ada juga celah di mana Ustadz Madura ini ada golnya juga gitu ya. Menurut saya setidaknya sebagai sesama orang Madura. Perhatikan ya. Di bagian ini Ustadz Ubaidillah ini kan posisinya ingin membuktikan kalau Abu Hurairah itu pendusta. Maka dia dari sekian banyak pembuktiannya ya, yang semuanya sudah dijawab seperti yang tadi itu, kemudian hadis-hadisnya dijawab. Ada satu hadis yang dibawakan oleh Ustadz Ubaidillah, ini menarik ya. Tapi kalau tidak suka pembahasan begini ya nggak menarik ya. Jadi dalam Sahih Muslim itu ada hadis Abu Hurairah ya, yang disebutnya hadis turbah kalau tidak salah ya. Di situ Abu Hurairah itu berkata, Ja'a fi Sahih Muslim ya, tahta babi ya, dalam kitab Sahih Muslim dengan judul atau bab ya, Ibtidaul Khalqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah itu berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya atau biyadi. Faqala, satu tangan yang diambil ya. Suatu ketika Rasulullah itu memegang tangan saya lalu berkata, kira-kira kalau begini mesti kita tangkapnya persis. Ini berarti Abu Hurairah mendengar langsung. Karena dijelaskan. Ketika Nabi mengatakan itu,
Nabi sedang memegang tangan Abu Hurairah, atau tangan Abu Hurairah dipegang oleh Nabi, lalu Nabi berkata. Apa ucapannya? Ya sebuah hadis yang kalau diperiksa maka qala ba'duhum, begitu pertamanya ya. Banyak ulama lain yang berkata, sebagian ulama berkata itu bukan dari Nabi ke Abu Hurairah langsung, tapi jalurnya dari Nabi ke Ka'bul Akhbar, paling tidak begitu, atau Abu Hurairah itu dengernya dari Ka'bul Akhbar, bukan dari Nabi. Begitu ya. Jadi ingat, kata Imam Bukhari yang lebih benar adalah itu Abu Hurairah dengernya dari Ka'bul Akhbar, bukan dari Nabi. Sementara Abu Hurairah itu mengatakan Nabi memegang tangan saya lalu berkata, berarti Abu Hurairah mengklaim mendengar dari Nabi. Lalu apa jawabannya Ustadz ini? Ya bisa aja itu Abu Hurairah mendengar dari Ka'bul Akhbar juga, dan juga bisa juga mendengar dari Nabi ketika sedang jalan bersama-sama. Jadi apa masalahnya? Bisa jadi kan? Bisa jadi tidak. Akhirnya bisa jadi tidak bisa jadi. Ke situ arahnya sepertinya ya. Jadi dicari pembenaran bagaimana Abu Hurairah itu bisa saja benar seperti ini gitu. Nah saya kira nggak begitu jawabnya. Ya. Artinya gimana kita bisa mengatakan ini bukan kebohongan, sementara kata Al-Bukhari itu bukan Abu Hurairah mendengar dari Nabi, tapi mendengar dari Ka'bul Akhbar. Tapi Abu Hurairah mengakunya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena akhoda Rasulullah biyadi wa qalah. Rasul memegang tangan saya sambil berkata, kalau kita pakai wau hal ya, sambil berkata gitu. Atau dalam keadaan berkata, atau Nabi bersabda dalam keadaan memegang tangan saya. Gimana ini mau dianggap tidak mendengar langsung dari Nabi? Dan ini bertentangan berarti dengan Imam Bukhari yang mengatakan al-asahhu annahu sami'a min Ka'bil Akhbar. Yang benar adalah Abu Hurairah itu mendengarnya dari Ka'bul Akhbar. Karena ini penting status hadisnya. Kalau dari Nabi berarti status hadisnya marfu'. Itu berarti sabda Nabi. Tapi kalau dari Ka'bul Akhbar, ya Ka'bul Akhbar mendengar dari Nabi atau enggak? Kalau enggak berarti kan mauquf. Berarti dari sahabat saja, tidak sampai ke Nabi toh. Jadi versi hadis ini ada yang mengatakan mauquf, yaitu ke Ka'bul Akhbar lalu ke Abu Hurairah. Tapi versi Abu Hurairah enggak dari Nabi. Cara menjawabnya gampang saja. Itu kan kata Imam Bukhari begitu. Sementara kan di situ jelas wa qala ba'duhum, berarti kan ikhtilaf. Namanya ikhtilaf berarti ada yang meyakini itu langsung dari Abu Hurairah ke Nabi, ada yang meyakini enggak dari Abu Hurairah ke Nabi, enggak dari Nabi ke Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah enggak dari Nabi, tapi dari Ka'bul Akhbar. Ya namanya ikhtilaf. Ikhtilaf itu Pak, kita menyikapi dua hal menurut kita mana yang lebih benar. Bukan kita menghukumi orang itu berkata jujur atau tidak. Tapi menurut kita mana yang lebih benar. Jadi nggak ada kaitannya dengan Abu Hurairahnya. Karena ketika misalnya kita bilang ini Abu Hurairah bukan mendengarkan dari Nabi, tapi mendengarkan dari Ka'bul Akhbar. Artinya apa? Kita menolak riwayat itu. Kita menolak riwayat kalau Abu Hurairah mendengar dari Ka'bul Akhbar. Dari Nabi. Tapi yang benar mendengar dari Ka'bul Akhbar. Bukan menolak Abu Hurairahnya Pak. Yang kita tolak jalur riwayatnya. Sama dengan misalnya Nabi berkata 1 + 1 5. Bukan kita tolak ucapan Nabi Pak. Kita tolak jalur nisbat ucapan ini kepada Nabinya. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Sanad Abu Hurairah berkata begitu itu lemah. Lemah. Do'if. Gimana sesuatu yang do'if kita pastikan itu benar, lalu kita anggap Abu Hurairah berbohong lagi. Sama dengan begini gampangnya. Maman berkata, Mukidi itu berkata bahwa dia bininya Markonah atau suaminya Markonah. Untuk memastikan apakah ucapan Mukidi itu benar, kita pastikan jalurnya dulu mamannya ini. Ya kalau mamannya bermasalah maka tidak penting kita mengurus ucapan Mukidinya itu apakah dia jujur apa tidak. Kalau jalurnya sudah pasti benar, baru kita menghukumi ucapan itu. Nah kita ini jalurnya aja berbeda-beda. Ulama aja berbeda-beda memandang ini. Ada yang bilang bukan begitu yang benar. Riwayat yang benar adalah jalur Abu Hurairah. Kira-kira begitu ya. Mungkin kalian tidak sepakat dengan ini. Tetapi yang jelas saya kira kalau ditarik kepadanya bisa jadi.
Ya nanti kan jatuh ke hujah tapikat. Nah di sini mungkin masih ada lah bagaimana Ustadz Madura ini mampu sedikit membobol gawang itu. Karena di situ saya lihat yang menjelaskan agak ke sini-sini ini moderatornya, bukan narasumbernya. Narasumbernya tetap berkekeh kepada bisa jadi, sementara kata moderatornya itu, ya ini kan ihtilaf. Oke yang kata ba'duhum begitu, yang ba'duhum yang lain kan enggak. Tidak mengatakan itu dari Kabul Akhbar, tapi dari Rasul. Yang mengatakan dari Kabul Akhbar kan ba'duhum saja. Ya tapi kan lebih sahih menurut Al-Bukhari ya. Tapi untuk menurut yang lain namanya ikhtilaf. Apalagi itu as-sahih ya, sahih as-sah ya. Al-asah yang lebih benar berarti muqabilnya kan sahih. Kalau kita tarik ke fikih ya. Jadi gitu ya. Di poin ini saja sedikit bisa menyerang ya, karena namanya orang berdebat kan mungkin tidak semua kuasa. Walaupun saya kira perdebatan ini sudah saling tukar referensi sebelumnya ya. Saya ulas lebih luas kapan-kapan. Allahumma adina ahdas sabil.